Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Wa fiddin rahimani wa rahimahullahu taala. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji bersama permasalahan keutamaan puasa Asyura dan fikih ataupun hukum-hukum terkait dengan puasa Asyura. Wa fiddin rahimani wa rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita beberapa ibadah, baik itu wajib ataupun sunnah. Atau dalam syariat kita ada ibadah yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah membawa beberapa ibadah ataupun menerangkan beberapa ibadah yang sifatnya adalah sunnah ataupun tambahan ataupun ibadah yang menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang wajib. Termasuk di dalam ibadah ini yang sangat agung adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini telah diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa yang dimaksudnya adalah puasa Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan puasa Ramadan ini atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam syariat ini ada puasa yang tidak diwajibkan ataupun puasa sunnah ataupun puasa atau tatawwu. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada seorang laki-laki yang bertanya tentang rukun Islam. Sampaikan oleh Rasulullah, ada salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji dan sebagainya. Kemudian laki-laki tadi bertanya, hal alayya ghairuhu, apakah aku diwajibkan ibadah selain ini, ya, selain yang diwajibkan ini? Rasulullah menjawab, nah, la illa an tatawwa'a, ya, tidak ada ya, selain yang diwajibkan tadi salat, puasa, zakat, illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau menambah sendiri, ya. Kecuali engkau mau melakukan ibadah yang tidak diwajibkan ataupun sunnah. Jadi kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan maka dia tidak berdosa. Termasuk ikhwanifidin rahimani wa rahimahullahu ta'ala, salah satu puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh 4 mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka bersepakat bahwasanya puasa Asyura ini adalah puasa yang disyariatkan ataupun disunnahkan. Ya. Ada puasa sunnah yang lain seperti puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, puasa di bulan Muharram. Ini disunahkan. Tapi dalam puasa Asyura ini semuanya bersepakat bahwasanya ini disunahkan. Disunahkan bagi umat Islam. Sedangkan puasa seperti contohnya puasa Arafah itu ada sedikit perbedaan. Apakah orang yang berhaji itu juga boleh puasa Arafah? Ya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh ketika memang dia tidak memiliki sembelihan ataupun haji, maka dia boleh berpuasa walaupun di hari Arafah. Ya. Sedangkan puasa Asyura ini tidak ada yang berselisih tentang hukum disunahkan puasa Asyura ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimahullahu taala,
tingkatan puasa Asyura di dalam madhab ataupun dalam aliran fikih 4 madhab ini seperti dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Maliki, mereka menempatkan puasa Asyura inilah puasa sunnah yang termasuk yang paling utama. Jadi mereka membagi sunnah Rasulullah SAW adalah ada sunnah, ada mandub, ada mustahab. Sedangkan puasa Asyura ini adalah puasa sunnah yang tingkatannya paling tinggi dalam madhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Sedangkan di dalam madhab Imam Syafi'i, puasa Asyura ini berada tingkatannya di bawah puasa Arafah. Ya. Kenapa demikian? Dalam madhab Imam Syafi'i membedakan ataupun lebih mengedepankan puasa Arafah karena fadilah ataupun keutamaan puasa Arafah adalah sebagaimana dalam hadis sahih, bahwasanya puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ahtasibu an yukaffir as-sanah, yukaffir as-sanah al-madiyah, ataupun sanah yang hanya menghapus dosa-dosa 1 tahun saja. Ya. Di dalam hadis dikatakan, ahtasibu ala Allah ayukaffir as-sanata allati qablahu. Ya. Sampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan keutamaan puasa Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Sedangkan puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala, salah satu keutamaan syariat Islam memberikan kesempatan kepada hambanya untuk membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam ibadah ini dengan puasa Asyura. Ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah, apakah sholat kita, apakah puasa Ramadan kita itu adalah puasa yang sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, melalui syariatnya, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk lebih membersihkan dirinya dengan melakukan ibadah-ibadah yang walaupun tidak wajib tetapi memiliki keutamaan yang sangat baik ataupun sangat utama, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa di sini dimaksudkan oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kita tahu bersama seperti syirik, menyekutukan Allah di dalam ibadah, ataupun dosa-dosa seperti riba dijelaskan dalam kitab Al-Kabair, ataupun dijelaskan para ulama tentang dosa-dosa besar, ya. Dan kita sebagai hamba yang lemah harus mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang ihtimam ataupun kurang memperhatikan sholat kita, ataupun ketika mendengar adzan tidak menjawabnya, ataupun kita mungkin dalam sholat kita tergesa-gesa, ataupun dalam puasa kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Maka puasa Asyura ini adalah puasa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya akan menambal, akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala, selain itu secara umum ketika seorang hamba melakukan ibadah sunnah dalam hadis tentang kewalian seorang muslim,
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya bin nawafili." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diwajibkan dengan bin nawafili, hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, maka dia menjadi kuntu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungnya, ya. Dan ini juga adalah salah satu jalan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan puasa ataupun ibadah sunnah. Oleh karena itu, kita berharap beberapa hari lagi, hari Ahad ataupun Senin, kita masuk puasa Asyura. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimallahu taala, kapan waktu ataupun dibolehkannya kita melakukan puasa Asyura ini, ya. Puasa Asyura ini memiliki waktu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan ketika diberitahu oleh para sahabatnya bahwasanya tanggal ataupun Asyura ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi itu melakukan hari raya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna ya al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan ketika diberitahu bahwasanya hari Asyura ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi melakukan hari raya. Maka Rasulullah menyampaikan, jika demikian, maka tahun depan, insya Allah, dengan izin Allah, kita akan puasa di hari yang ke-9 atau Yaumut Tasu'a. Artinya apa? Rasulullah SAW pada saat itu puasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian hadis itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai datang tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Asyura itu di tanggal 10. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan puasa di hari yang lain selain hari 10. Ya, sehingga dari hadis ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang puasa di tanggal 9 ataupun di tanggal 11. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita sampaikan. Ya. Ini tentang kapan waktu puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau sekarang tanggal 6 berarti 3 hari lagi akan berpuasa. Kemudian apakah disunahkan juga puasa tanggal 9 ataupun tanggal 11? Nah, di dalam hal ini para ulama aliran fikih di dalam Islam berbeda pendapat. Ya. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i disunahkan, ataupun mereka berdasarkan hadis ini maka disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Ya. Kalau tidak berpuasa di tanggal 9, maka dia sebaiknya berpuasa di tanggal 10 dan 11. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Ya. Sedangkan dalam
mazhab Imam Malik tidak demikian, artinya cukup dengan tanggal 10. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu boleh berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Tetapi ketika seorang mencukupkan diri dengan tanggal 10, maka tidak mengapa. Ya. Maksud saya adalah ketika dia menyengaja hanya memilih tanggal 10, menurut mazhab Ahmad bin Hambal adalah boleh-boleh saja dan tidak ada karoha ataupun sesuatu yang memberatkan dia untuk tetap berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Ya, walaupun dalam mazhab Al-Hambali tetap ya, kalau bisa tetap puasa 9 dan 10. Ya, tapi ketika memilih untuk hanya puasa di tanggal 10 itu tidak mengapa. Ini dalam perbedaan pendapat para ulama. Ya, hadisnya ya sama, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dan imam-imam yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Ya. Dan ini adalah merupakan pilihan. Ya, tapi lebih baiknya lagi kalau memang Anda ataupun kaum muslimin di Indonesia yang merasa lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i, maka seyogianya dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dipahami oleh para ulama Syafi'iyah, yaitu tetap berpuasa di tanggal 9. Kalau tidak bisa maka dia berpuasa di tanggal 11. Ya. Dalam hal ini Imam An-Nawawi yang menyampaikan ada 3 alasan kenapa kita berusaha untuk berpuasa di tanggal 9, ataupun kalau tidak bisa selain tanggal 10 adalah tanggal 11. Ya. Yang pertama dikatakan adalah untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka puasa tanggal 10 dan Rasulullah SAW ya, harisun ataupun sangat bersemangat untuk di dalam ibadah-ibadah ini, ya, walaupun ada kesamaan tapi berusaha untuk berbeda sedikit daripada orang-orang. Jadi itu adalah hikmah yang pertama. Yang kedua disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, agar menjaga ataupun berhati-hati ketika puasa Asyura ini datang di hari Jumat, sehingga ada hadis yang menyampaikan tentang makruhnya ataupun tidak disarankannya untuk berpuasa di satu hari saja di hari Jumat ataupun di hari Sabtu. Ya, ketika dia berpuasa di hari yang lain maka dia terlepas dari hukum makruh ataupun hukum dalam berpuasa yang cuma satu hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga disampaikan adalah untuk berhati-hati pula kalau hilal ini ataupun Muharram ini ya, bisa jadi maju, bisa jadi juga kurang. Ya. Maka untuk menyempurnakannya, seorang muslim itu ya lebih baik berhati-hati sehingga dia berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Ya. Agar dia yakin kalau dia sudah berpuasa tanggal 10 Muharram. Ya. Ketika dia sudah yakin, ya insya Allah dia tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Tapi kalau tidak yakin apakah dia tanggal 9 puasa ataupun tanggal 10-nya sudah masuk tanggal 10 atau belum, maka dia berusaha untuk mengamalkan hadis da'ma yaribuka ilama la yaribuka ya. Dia berusaha untuk betul-betul yakin kalau itu adalah sudah tanggal 9 dengan berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11 ya. Sedangkan mazhab Hambali menyampaikan ya tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW tidak mewajibkan dan bahkan Rasulullah SAW juga hanya puasa di tanggal 10. Maka sah-sah saja kalau dia hanya berpuasa di tanggal 10. Ya, tapi semuanya sekali lagi adalah perbedaan pendapat ini tidak berpengaruh sekali terhadap hukum dari dibolehkannya puasa Asyura ini. Ya. Yang paling penting adalah kita ketika berpuasa Asyura ini ya,
Kita yakin ketika kita berpuasa di tanggal 9, tanggal 10, ataupun tanggal 11, kita yakin inilah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, kita al-ihtisab. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya puasa yang kita laksanakan di bulan Muharram ini, di tanggal 9 ataupun 10 ataupun 11 ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Ya. Rasulullah menyampaikan dalam beberapa ibadah seperti puasa Ramadan, motivasi kita melaksanakan ibadah itu adalah karena iman, karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ihtisab. Kita berharap ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, kemudian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula ibadah puasa Asyura ini juga kita imanan wa ihtisaban. Betul-betul karena kita iman kepada Allah. Kemudian ada al-ihtisab. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ibadah yang kita lakukan. Kemudian terkait hukum puasa Asyura ini, sebagaimana dalam puasa-puasa sunnah yang lain, ada beberapa permasalahan selain tadi keutamaan. Yang pertama tadi saya ulang adalah puasa Asyura ini menghapuskan dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Kemudian waktunya adalah di tanggal 10, ya. Kemudian disunahkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 11. Ya. Kemudian terkait dengan hukum puasa Asyura ini juga terkait juga dengan puasa-puasa sunnah yang lain, seperti tentang niat, syarat niat. Qani bin rahimani wa rahmatullah ta'ala, innamal a'malu bin niat. Amalan ataupun ibadah kita itu tergantung dengan niatnya. Ya. Kalau tidak ada niat, ibadah sebesar apapun maka dia tidak dianggap. Termasuk puasa Asyura ini. Ya. Dan puasa Asyura ini tetap memerlukan yang namanya niat. Ya. Jadi disampaikan kita harus iman dan ihtisab, itu harus ada niat yang pertama. Ya. Kemudian beda antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah ini adalah puasa Ramadan itu diharuskan kita niat sebelum fajar ataupun sebelum terbitnya fajar. Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Ya, barang siapa yang dalam hadis kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa Ramadan ketika malam, maka tidak sah puasanya. Ya. Apakah ini juga berlaku pada puasa Asyura ataupun puasa sunnah-sunnah yang lain? Ya. Dalam hal ini kita merujuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika berpuasa tatawwu ataupun puasa sunnah, diwariatkan bahwasanya pada suatu hari beliau pulang ke rumahnya dan mengatakan apakah ya, di rumahnya ada makanan. Kemudian Aisyah menyatakan tidak ada. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, "Fa'idzan ana shaimun." Maka aku berpuasa. Ya, dari hadis ini para ulama menyampaikan ataupun memahami bahwa tidak dibutuhkan ataupun tidak disyaratkan seorang yang melakukan puasa sunnah ataupun puasa Asyura ini untuk meniatkan puasanya, puasa sunnah ini di malam hari. Artinya ketika dia lupa ataupun ketika di pagi hari tahu setelah fajar belum makan, belum sahur ataupun belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian dia baru berniat puasa Asyura, maka puasanya adalah puasa yang sempurna. Ya. Ya. Walaupun, dan ini adalah pendapat jumhur ulama
al-madzahib al-arba'ah. Dari madhab Abu Hanifah, madhab al-Imam Syafi'i dan Hambali. Apakah ada madhab yang menyatakan harus tetap berniat di malam hari? Ada, yaitu madhab Imam Malik. Ya, disyaratkan bagi seorang yang mau berpuasa sunnah, ya tetap dia harus berniat di malam hari. Tentu saja ini adalah pendapat yang hanya satu pendapat dalam 4 madhab ini. Sedangkan jumhur ataupun 3 madhab mengatakan boleh. Walaupun dalam 3 madhab ini ya berbeda kapan dibolehkannya ataupun batasannya kapan boleh dia mulai berniatkan puasa sunnah ini. Ya, ala kulli hal bahwasanya syariat Islam ini sangat mudah, dan mudah-mudahan pendapat jumhurnya adalah pendapat yang paling kuat, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan bahwasanya beliau ya, tidak berniat puasa, kemudian dia berniat puasa sunnah, dan ini berlaku untuk puasa Asyura. Dan ikhwani fillah rahimani rahimahullah taala, ya mungkin saja ketika kita tanggal 9 kita sudah berniat, ya, tapi lupa ketika kita melihat kalender, ketika kita melihat tarikh ataupun penanggalan, kita mendapatkan hari itu tanggal 9 ataupun tanggal 10 Muharram, ya. Kita lupa tidak berniat, maka tidak mengapa ketika kita sudah ingat, kita mulai meniatkan diri untuk melakukan puasa Asyura walaupun sudah terbit matahari. Dan ini insya Allah adalah pendapat yang paling mudah. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala, salah satu rukun ataupun yang harus dilakukan seorang yang melakukan puasa Asyura adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa Asyura ini. Ya, sebagaimana kita juga di dalam puasa Ramadan ada rukun yang kedua, itu al-imsak. Kita menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa Asyura ini, dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan yang dijelaskan sebagai pembatal puasa. Ya. Sebagaimana pula ya, ketika kita puasa Ramadan, ya, kita ingat kita disunahkan untuk menjaga diri dari sesuatu yang merusak puasa wajib, ya, seperti berkata kotor, seperti melakukan dosa-dosa kecil. Maka di puasa Asyura ini pula kita juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang merusak puasa itu, walaupun puasa nanti sah, tetapi tentu saja berkurang nilai pahala dari puasa Asyura tadi. Kemudian permasalahan berikutnya adalah, karena ini puasa sunnah, ya, yang sering terjadi adalah ketika dipahami ini adalah puasa sunnah, ya, apakah boleh seseorang itu ketika sudah puasa sunnah, ya, dia membatalkan puasanya? Karena kan hukumnya katanya tadi tidak wajib. Apakah boleh di tengah-tengah hari, ya, apalagi mungkin dia kebetulan singgah di sebuah rumah makan, dia lapar, apakah dia boleh membatalkan puasanya? Ya. Wallahu ta'ala alam, bahwasanya ini adalah puasa sunnah, maka kembali kepada hukum asalnya. Karena sunnah, maka dia boleh saja di tengah puasanya membatalkan puasanya. Tapi yang lebih utama tentu saja dia tetap berpuasa. Ini yang paling utama. Ya. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah taala, dan para ulama juga sedikit berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah boleh sudah mulai puasa di tengah hari kemudian membatalkannya? Kalau dalam mazhab, ya mohon maaf mungkin saya sering mengulang mazhab, karena kita menghormati pendapat para ulama, bagaimana mereka memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mazhab yang dipakai di Indonesia, ya, yaitu mazhab al-Imam Syafi'i, dan ini mungkin yang paling mudah bagi kita, itu boleh, ya, dan tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar puasa yang dia tinggalkan. Artinya ketika dia memang mau membatalkan puasanya, ya, maka silakan saja, ya, karena hukum asalnya adalah sunnah. Itu dalam mazhab
Syafi'i ataupun Al-Hambali. Itu yang paling mudah. Tapi di mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi dan Maliki, ya, itu makruh. Artinya apa? Sebaiknya jangan. Dan kalau dia melakukan itu, maka dia di hari yang lain dia harus membayar ataupun melaksanakan puasa sunnah sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan pada hari itu. Dan ya inilah pendapat ya. Apakah dua pendapat ini ada dasarnya? Tentu saja ada. Ya. Pendapat yang menyatakan bahwasanya dia tetap harus, apalagi ini sengaja ya. Kita bicara sengaja. Para ulama yang melihat bahwasanya seorang yang sengaja membatalkan puasa sunnah ini, mereka menyandarkan ataupun memiliki dalil. Dalil yang mereka pegang adalah hadis Aisyah dan Hafsah. Disampaikan dalam hadis tersebut bahwasanya mereka berdua sudah berniat puasa sunnah. Tetapi datang pada hari itu makanan yang mereka sukai. Ya. Kemudian mereka membatalkan puasa tersebut. Kemudian datang Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, kami tadi puasa, kemudian kami batal karena ada makanan. Rasulullah SAW menyatakan, ya ganti puasa tersebut di hari yang lain, sehingga mazhab ataupun para ulama Hanafiyah dan Maliki yang melihat bahwasanya ya kalau dia membatalkan puasa sunnahnya dengan sengaja, ya tetap dia harus mengganti di hari yang lain. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, ya boleh dan tidak wajib baginya untuk mengganti puasanya. Ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW berpuasa sunnah, ya kemudian datang ke rumahnya, kemudian ada makanan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membatalkan puasanya, dan tanpa ada komentar yang lain harus mengganti ataupun berpuasa di hari yang lain. Dan hadisnya lebih sahih, maka para ulama Syafi'i ataupun Hanabilah mengatakan ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia tidak mengganti puasanya. Ya mudah-mudahan ini pendapat yang lebih mudah ya. Ketika dia meninggalkan puasa Asyura dengan sengaja, maka secara hukum ya boleh saja. Boleh saja. Tetapi sekali lagi, ikhwan fillah rahimani rahimahullah taala, ya, kita tidak berusaha untuk seperti itu menyengaja ya, ataupun memudahkan karena dibolehkan. Ya nanti saya mungkin akan puasa, tapi kalau ya ada makanan ataupun ada sesuatu yang ya tidak kuat, ya saya akan batalkan. Ya tidak seperti itu maksudnya. Ya maksudnya ya kalau bisa, karena puasa Asyura ini ya datang setahun sekali, amat sayang sekali kalau kita melewatkan puasa Asyura ini. Ya, jadi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menyempurnakan puasa Asyura ini, walaupun dalam pendapat boleh. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa taala, ada permasalahan lain dalam masalah puasa sunnah ini, ya berlaku untuk puasa Asyura, berlaku untuk puasa Arafah, ataupun puasa sunnah yang lain. Ya. Yaitu ketika ada seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan, ya, ataupun dia memiliki puasa wajib yang lain seperti puasa nazar. Ya. Apakah dia, yang pertama, apakah dia boleh menggabungkan? Ya. Pertama, menggabungkan puasa wajib ini di hari puasa Asyura, kemudian dia berharap dengan puasanya dia mendapatkan pahala puasa Asyura dan puasa wajib. Itu yang ataukah masalah yang kedua, apakah boleh ya dia niatkan saja itu puasa Asyura ataupun puasa Arafah ataupun puasa Senin Kamis dan sebagainya, sedangkan dia masih memiliki kewajiban puasa yang lain. Ya kembali kepada pemahaman para ulama. Ya, para ulama sedikit berbeda dalam masalah ini. Ya. Kalau yang paling sulit, ya saya sampaikan yang paling sulit. Kenapa? Ya, ya biar mungkin teman-teman bisa merujuk kembali ke masalah ini.
Yang paling sulit ataupun yang agak berat adalah pendapat mazhab Al-Hambali. Ya, kalau tadi katanya boleh, ya Al-Hambali itu boleh, hanya puasa 10, boleh membatalkan puasa Asyura. Dalam masalah ini, mazhab Al-Hambali yang rajih menurut mazhab adalah seorang yang masih memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan ataupun puasa wajib, maka ya dia tidak boleh melakukan puasa Asyura. Dia harus takdim ataupun mendahulukan puasa yang wajib. Ya. Tetapi menurut ulama-ulama Hanabilah ataupun para ulama yang sekarang itu, semoga saja ketika diniatkan orang yang dia berpuasa wajib, ya, membayar hutang puasa wajib di tanggal 10 Muharram, kemudian juga dia tasyrik ataupun menggabungkan puasanya dengan puasa Asyura, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala puasa wajib dan puasa Asyura. Ya. Ya, tapi dalam pendapat mereka, ya tidak boleh, ya, ataupun mendahulukan puasa Asyura sebelum puasa wajib. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ikhwan fillah rahimahullahu taala adalah pendapat mazhab yang banyak dianut di Indonesia, adalah mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya ketika seorang muslim masih memiliki tanggungan puasa, kemudian dia hanya meniatkan pada hari itu puasa Asyura atau puasa Arafah, maka puasanya adalah makruh. Ya. Puasanya ya boleh-boleh saja, ya, tapi lebih utama membayar puasa yang wajib dulu. Ya. Tapi tetap boleh, ya, tetap boleh, dan dia insya Allah mendapatkan pahala puasa Asyura. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak memakruhkan ataupun tidak mengharamkan puasa Asyura ini walaupun belum membayar puasa wajib, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Al-Malikiyah. Mudah-mudahan adalah mazhab yang paling mudah dan pendapat yang paling bisa kita pegang, ya, ketika kita ingin berpuasa Asyura sedangkan kita masih memiliki tanggungan puasa wajib. Ya. Wallahu taala alam tentang permasalahan ini. Ya. Tapi ketika kita mau hanya berniat puasa Asyura ini, ya, ada pendapat yang membolehkan hanya ini walaupun masih memiliki puasa wajib. Ini adalah tentang permasalahan orang yang masih memiliki puasa. Ataupun tadi pendapat yang pertama, ya, dia tetap meniatkan puasa wajibnya dengan berharap mudah-mudahan dia mendapatkan pahala puasa Asyura. Ini juga mudah-mudahan juga suatu pendapat yang sangat baik pula. Sehingga sekali lagi ibadah itu harus dilandasi atas yakin. Ya. Apalagi masalah puasa wajib ini, ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tentunya memiliki sandaran, ya. Kemudian secara akal kita juga harus mempertimbangkan mana yang lebih utama, puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya. Secara akal, ya, maksudnya puasa yang wajib itu lebih utama pahalanya, ya, dan keutamaannya, ya, sehingga Imam mazhab Al-Hambali dalam menggunakan puasa dengan boleh tasyrik ataupun menggabungkan dengan puasa Asyura. Ya, kemudian permasalahan yang lain tentang masalah puasa sunnah ini ataupun puasa Asyura ini adalah seorang perempuan yang memiliki suami. Bagaimana, apakah boleh seorang istri itu berpuasa tanpa izin dari suaminya? Jadi kita kembali kepada hadis-hadis tentang puasa sunnah, ya, bahwasanya seorang istri itu harus izin kepada suaminya untuk melakukan puasa sunnah ini, kecuali kalau memang suaminya tidak ada di rumah, ya. Jadi dibolehkan baginya untuk tidak izin. Tapi lebih baik tentu saja izin atau menyampaikan kepada suami, ya,
karena tidak tahu ya, ketika suaminya pergi tiba-tiba datang. Ya. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suami, dan ini disunahkan untuk tetap izin kepada suami. Ya. Kemudian bagaimana orang yang, permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana orang yang tidak bisa melaksanakan puasa Asyura ini, baik tanggal 9 ataupun tanggal 10 ataupun tanggal 11, ya lewat. Bisa saja karena lupa, bisa saja karena tahawun, ataupun dia mungkin merasa nggak apa-apa, nanti aku bisa puasa di tahun depan. Tapi tiba-tiba dia menyesal dan ingin berpuasa Asyura. Apakah boleh dia mengqadha ataupun berpuasa di hari yang lain selain tanggal 9, 10, 11? Ya, para ulama menyampaikan bahwasanya ya tidak ada qadha untuk puasa sunnah ini. Ya, tidak ada qadha untuk puasa sunnah ini. Tetapi ya baginya untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahru al-Muharram. Ya, dalam hadis sampaikan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Jadi ya bagi yang ketinggalan ataupun tidak sempat melaksanakan puasa 9, tanggal 10 ataupun tanggal 11, kemudian dia ingin berpuasa di bulan Muharram ini, maka dia disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram, ataupun puasanya adalah puasa sunnah mutlak. Ya. Dan dalilnya tadi disebutkan Rasulullah SAW, maksudnya baik-baik puasa adalah puasa di bulan Muharram. Dan ini bukan puasa Asyura, tapi puasa di bulan Muharram. Ya, sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain seperti qiyamul lail, ya, itu juga disampaikan dalam hadis bahwasanya juga sebaiknya juga dikerjakan di bulan Haram, walaupun di bulan-bulan lain juga ada keutamaan. Tapi ada nas ataupun ada dalil yang menyampaikan keutamaan untuk melakukan sholatul lail di bulan Muharram. Ya. Ini adalah beberapa permasalahan fikih terkait puasa Asyura. Ya. Sekali lagi ya, sebagai kesimpulan, bahwasanya puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat penting. Ya, bahkan puasa ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Maliki adalah puasa sunnah yang derajatnya derajat pertama. Ya, derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga, dan ini adalah derajat yang pertama. Ya, dikatakan sebagai sunnah karena Rasulullah SAW melaksanakan puasa Asyura ini. Bahkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah juga beliau melaksanakan puasa Asyura. Dan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum masuk Islam pada saat itu pula juga melaksanakan puasa Asyura. Kemudian puasa Asyura ini ya, para ulama sangat dianjurkan. Bahkan puasa Asyura ini menurut pendapat adalah puasa yang diwajibkan sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ya, sehingga ini adalah salah satu contoh ibadah yang dihapus kemudian digantikan dengan ibadah yang lebih berat. Nasakh al-akhaf ila an-nasakh al-athqal. Sering disampaikan dalam pelajaran usul fikih. Ada penghapusan hukum syariat yang mudah, yaitu puasa Asyura 1 hari, ya, diwajibkan hanya 1 hari, kemudian diwajibkan puasa 1 bulan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan yang menyatakan bahwasanya puasa ini ataupun puasa Asyura pernah Rasulullah SAW tidak melakukannya atau meninggalkannya. Kemudian di tahun yang ke-10 Hijriyah beliau melaksanakan puasa ini lagi dan berazam akan berpuasa di tanggal 9, ya. Sehingga tadi kami sampaikan ada sedikit perbedaan pendapat di dalam madhab. Ada yang menyampaikan seperti dalam madhab Syafi'i, ya, sunahkan untuk tetap berpuasa tanggal 9. Kalau tidak bisa berpuasa tanggal 9 maka tanggal 11. Ya. Sampaikan pula alasan kenapa kita berusaha untuk berpuasa tanggal 9. Ada 3 alasan tadi disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, kehati-hatian agar kita lebih yakin
bahwasanya puasa kita ini betul-betul di tanggal 10, dan yang paling utama, alasan yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi ibadah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, ya, terkait dengan puasa Asyura ini tadi kita juga telah sampaikan pentingnya agar kita melaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh harap bahwasanya puasa ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kami sampaikan pula bahwasanya puasa inilah betul-betul puasa, ya, selain kita menjaga diri dari sesuatu yang batalkannya, ya, kita juga ingat bahwasanya puasa ini memiliki hikmah yang sangat banyak, tarbiyah kepada seorang muslim untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, walaupun ya tidak ada yang melihatnya. Dan inilah yang paling penting dalam puasa kita, ya. Sehingga pahala puasa ini, ya, kita kembali kepada fadilah puasa Ramadan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Karena puncak keikhlasan dalam ibadah ini, ya sangat-sangat jelas sekali, ya. Hanya Allah dan seorang yang melakukan puasa itu saja yang tahu bahwasanya apakah dia puasa atau tidak, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, kita juga harus menjaga kesempurnaan puasa Asyura ini. Walaupun puasa sunnah, sekali lagi kita jaga dari sesuatu yang merusak kesempurnaan puasa Asyura ini, dan kita berusaha mengisinya dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana kita juga mengisi puasa Ramadan kita dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak membersihkan diri kita dengan tazkiyatun nafs, ya. Kita ingat dosa-dosa kita, ya. Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil itu betul-betul terwujud, ya. Jangan sampai disampaikan oleh Rasulullah SAW, rupa shaimin la yajidu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Ya, kebanyakan orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan puasanya hanya rasa haus, dan rasa lapar. Kita berharap mudah-mudahan tidak seperti itu, ya. Kita menjaga puasa Asyura ini walaupun hanya puasa sunnah, ya, tapi tetap sama, ya. Kita harus berusaha seperti di dalam puasa Ramadan. Ya. Kemudian dalam masalah puasa Asyura ini dan puasa-puasa sunnah yang lain adalah masalah niat, ya. Sama, ya, kita harus berniat, ya, jangan sampai tidak ada niat. Ya, bahkan Imam Nawawi menyampaikan kita harus ta'yin ataupun harus betul-betul menjelaskan dalam niat kita mau puasa Asyura, ya. Ini adalah pendapat dalam mazhab, tapi dalam yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, tidak perlu, ya. Tetap cukup dengan mutlaqun niyah, ya. Mutlaqun niyah puasa sunnah, ya. Walaupun tetap lebih hati-hati lagi tentu saja kita ta'yin ataupun menjelaskan dalam niat kita besok mau puasa Tasu'a ataupun puasa Asyura ataupun puasa Al-Hadi Asyar, ya. Nah, itu yang lebih hati-hati. Kemudian ada permasalahan ketika kita lupa tidak berniat, maka dalam puasa sunnah ini maka diperbolehkan untuk mengakhirkan niatnya ketika dia mendapati hari itu adalah hari ke-9 ataupun hari ke-10 atau hari ke-11, dia memulai niatnya setelah siang ataupun ketika pagi hari setelah terbit matahari, maka ini adalah mudah-mudahan pendapat yang paling mudah dan bisa kita ikuti. Ya, kemudian ada permasalahan lain yang kami sampaikan pula tadi, apakah kita boleh memutus puasa kita ini, ya. Ya, kalau dalam hukum fikih ya boleh saja, ya. Tapi lebih baik walaupun boleh, ya, kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya puasa kita ini sempurna dan tidak terputus di tengah jalan, ya. Tapi ketika memang ada uzur, nah, kalau uzur ini beda lagi. Uzur puasa wajib saja boleh. Ketika dia ada uzur di safar, seperti sakit, dia boleh untuk memutus puasanya, ya, apalagi puasa sunnah tentu saja lebih mudah lagi, ya. Nah, tentang puasa Asyura ini, ada permasalahan lain lagi, apakah dia boleh mengqadha ataupun boleh mengqadha puasa ini, ya. Tentu saja ya boleh saja, tapi yang lebih utama tidak, dan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, kemudian terakhir tadi tentang
izin seorang istri kepada seorang suaminya, ya. Sebagai salah satu kesempurnaan agama ini, kesempurnaan syariat Islam ini adalah membimbing para wanita ataupun para ummahat agar ibadah ini tetap sempurna, dan suaminya juga tahu kalau istrinya berpuasa, maka lebih baik baginya adalah untuk izin walaupun suaminya tidak di rumah, ya. Al-asal ataupun hukum asalnya adalah seorang wanita itu harus izin, karena ini adalah puasa yang sunnah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, kalau ada mulahadhah ataupun catatan tentang apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada kami. Ya. Adanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.